Donaturnya itu kan ada 8.000 lebih kayaknya Mbak. Gua nggak bisa ngebayangin kalau kalian ingat nggak postingannya Bang Densut. Om Brian itu cuma sekedar yang gua sesalkan ya men ya. Mungkin beda sama laki-laki yang berpikir secara logika. Balik lagi men di Orang Titipan. Lama sekali kita tidak membahas segmen Story Word. Akhirnya kita sampai di Story Word lagi. Dan sebenarnya gue pengen bahas masalah donasi NKS itu men. Tapi ternyata masalah Agus dan Novi men. Aduh, baru aja hari ini per video ini gue buat ada konferensi pers men. Yaitu mereka bertemu antara pihak Mbak Novi dan pihak Mas A men ya. Setelah podcast jadi Om Deddy, wah ini sangat wadidaw sekali men. Yang ditunggu-tunggu mungkin para netizen dan donatur. Oke, gue usah berpanjang lebar, kita langsung aja di story. Kembali lagi men, polemik masalah Mbak Agus dan Novi ini setelah podcastnya di Om Deddy Corbuzier bersama Mbak Novi yang datang ke sana dan pihak pengacaranya Om Brian men ya. Ternyata setelah pertemuan hari ini yang katanya difasilitasi oleh pihak Mas A-nya, wah wadidaw sekali men, di dalam live-nya, di dalam rekamannya beredar banyak sekali di TikTok itu ternyata tidak menemui kesepakatan. Gua sih sangat sedih sekali men ya. Dan Mas A itu di sana seperti berorasi men. Coba kita lihat sedikit ya videonya. Bapak Brian, hidup Bapak Brian, karena Bapak Brian berpihak kepada kejujuran. Selama ini aku sakit, aku orang sakit, aku orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengencapakan? Gimana menurut kalian men? Apakah ini akan menjadi tagline barunya Mas A? Sakit, orang apa? Orang sakit. Tidak boleh jahat katanya. Oke. Dan setelah tidak lama acara itu dimulai, banyak sekali men komentar pro kontra yang terjadi di dalamnya. Tidak ditemui kesepakatan dan ternyata hal yang paling mengejutkan di sana pengacaranya Mbak Novi men. Om Brian mengundurkan diri langsung di acara konferensi itu. Why? Kenapa? Sekali lagi, saya tidak sepakat. Inilah jahatnya mereka. Kenapa Mbak Novi walk out di acara itu? Karena ternyata kesepakatannya surat yang diberikan oleh pihak pengacaranya Mbak Novi tadi, Om Brian ya, kepada pihak Mas A ini itu tidak dianggap berlaku lagi men oleh pihak Novi, itu berlaku saat undangan di Gedung Juang men. Tetapi karena merasa tidak ditanggapi, nah muncullah, kalian ingat nggak postingannya Bang Densu tentang polling di mana atau dikemanakan itu uangnya donasi yang sekitar ya 1 miliar lebih itu. Nah ternyata di sana para donatur banyak yang memilih untuk diberikan kepada pihak yang lain atau hal lainnya Ben. Nah karena inilah Mbak Novi akhirnya memutuskan tidak sepakat. Nah itu kata Mas Pablo kurang lebih seperti itu men ya. Novi melakukan apa yang diinginkan oleh para donatur dan apa yang diinginkan oleh para netizen. Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang. Padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi. Dan ternyata juga kenapa Om Brian tadi memutuskan berhenti ya, kalau opini gue sih sebenarnya bisa aja salah. Ya tidak ada kesepakatan atau
Mbak Nopi mungkin kurang siap atau ya gimana ya men. Di satu sisi karena sudah terlanjur melakukan polling dan banyak sekali donatur yang ingin uangnya itu tidak dikembalikan kepada pihak Mas A, seandainya Mbak Nopi itu menandatangani surat yang sebenarnya sudah mereka anggap tidak berlaku lagi sebagai tawaran tadi, ya otomatis akan banyak sekali men donatur yang kecewa, donaturnya Bang Densu dan donaturnya Mbak Nopi. Lu bayangin aja. Nah, kita patut menghargai itu sih hak mereka men ya. Tapi ya namanya menjaga kredibilitas. Lu bayangin kalau kalian ada di posisi mereka. Dan menurut keterangan Mas Pablo juga, kayaknya Om Brian itu eh, datang bersama Mbak Novi cuma sekedar apa ya, Mbak Novi itu seperti menghormati Om Brian men. Di satu sisi dia adalah lawyernya dan di satu sisi dia adalah keluarganya men. Ya mungkin kalau lawyernya adalah orang lain bisa aja Mbak Novi mengatakan saya tidak ingin lagi meneruskan atau menjadi kliennya yang bersangkutan. Tapi karena ini ada hubungan darah atau keluarga ya mungkin masih menghormati. Dan satu hal yang gue lihat dari live atau rekaman yang beredar di TikTok tadi men ya. amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Menurut gua itu sih bukan mediasi men ya, itu cari jalan keluar. Tapi seperti mengintimidasi men ya pihak A dan pengacaranya FA itu bukannya memediasi tapi malah ngegas men. Kalau mau ambil jalan tengah ibaratnya ya memberikan poin-poin yang ada di surat tadi, harusnya nggak usah ngegas, ngomong baik-baik aja. Dan itu cewek men, Mbak Nopi. Lah, kenapa kemarin saat ada Bang Densu, lu I don't know. Gimana menurut kalian? Melelahkan sekali men. Drama perdonasian ini masih belum selesai. Gue sih paham banget apa yang dirasain sama Mbak Nopi. Pastinya sangat-sangat tidak enak men ya. Karena sudah melakukan tawaran tapi tidak digubris. Ya diberikan utusan yang saat itu bertemu di Gedung Juang tapi seperti tidak tahu konteksnya men ya. Apa yang ingin dibicarakan, tidak bisa menyelesaikan masalah, malah ingin membawa pulang lagi masalah, ingin katanya bertukar pikiran dengan timnya. Lah, bukannya saat itu, saat acara undangan yang diberikan dari Mbak Novi itu kepada pihak A, tapi tidak datang men. Gimana ini? Gue sangat terkejut dari statementnya Om Brian itu sendiri. Kenapa yang gue sesalkan ya men ya, harus mengundurkan diri di acara konferensi itu. Dan seolah-olah itu di framing men sama pihak sebelahnya sebagai sebuah dukungan atau seperti ya seperti itulah kalian tahu. Ini A jadi B, B jadi A, C jadi D ya begitu. Itu sangat disayangkan sekali men, satu hal. Kan bisa aja itu diselesaikan setelah ya mungkin acara itu selesai baik-baik sama Mbak Novi. Tapi ya namanya mungkin itu refleks men ya. Dan yang gua kasihan juga sih sama Mbak Novi di situ mungkin karena dia perempuan men ya. Jadi terbawa suasana mungkin beda sama laki-laki yang berpikir secara logika ketika perempuan dihadapkan dengan masalah, dia tertekan, belum lagi pekerjaannya sebagai konten kreator yang ya gue tahu konten dia itu sangat susah men dibuat. Dia harus di jalan melakukan shoot bersama orang yang akan ditolongnya. Pastinya pikirannya sangat banyak men. Ya akhirnya ketika datang di acara tersebut dan bukannya disambut baik, ya tapi dengan kata-kata yang itu sepertinya tidak akan menyelesaikan masalah. Akhirnya dia terpancing dan mungkin dia berusaha walkout tadi men seperti pernyataannya. Sekali lagi saya tidak sepakat. Maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Jangan.
Tidak lama setelah kejadian itu terjadi men ya, dan acara sudah berakhir, tibalah gue ngeliat story-nya Bang Densu men ya, dan story-nya Mbak Novi. Katanya maafkan saya. Kalonya Bang Densu, saya bersama donatur. Apakah ini tanda-tanda akan terjadi perang yang sangat sengit men? Dan mari kita nantikan perkembangan ya drama perdonasian ini. Menurut gua lagi, sorry ini satu pandangan gua men ya. Kalau ini ada satu pihak yang menang atau satu pihak yang kalah, atau ada pihak yang kalah atau satunya juga kalah men. Jadi tidak ada pihak yang ya sama-sama menang. Karena tidak ditemukan jalan keluar, itu artinya apa men? Ketika satu pihak menang dan satu pihaknya kalah, anggap pihak si A yang menang, dia mendapatkan uangnya, dan pihak Mbak Novi yang ya mungkin menjalani seperti yang tidak ingin gue katakan, gue sangat kasihan sama Mbak Novi men ya. Gue tidak mengharapkan itu, dan ayo kita para donatur, kita akan mengawal Mbak Novi men ya. Katanya donaturnya lebih dari 8.000 orang loh, bayangin men. Donaturnya itu kan ada 8.000 lebih kayaknya Mbak. Gue nggak bisa ngebayangin kalau hal ini benar-benar dilanjutkan di ya dunia hukum men ya. Apa yang bakal terjadi? Apakah para donatur cuma akan melihat saja? Gue nggak yakin sih men. Dan seandainya kedua pihak sama-sama kalah, yang pihak A tidak mendapatkan uangnya dan lalu dihukum men ya, sedangkan Mbak Novi juga karena ada beberapa LP yang dilakukan sama pihak A dan juga menjalani itu, semisalnya itu sangat menyedihkan. Tetapi yang gue pikirkan, kayaknya para netizen dan donatur tidak akan tinggal diam seandainya Mbak Novi diperlakukan begitu. Karena apa? Akan banyak sekali orang-orang yang akan menolong Mbak Novi ketika Mbak Novi berada di dalam men. Gue yakin itu 1000% karena apa? Mbak Novi itu sangat berjasa men, menolong banyak orang. Tidak akan pernah orang melupakan jasa Mbak Novi, banyak sekali men ya. Kayaknya tidak usah kita jelaskan, kalian juga bakal tahu apa maksud gue. Oke. Padahal kan masalah ini simple banget dan bisa diselesaikan secara baik-baik toh. Setelah Mas A ini menerima uang, berobat, kelebihannya juga ya dikembalikan kepada Mas A. Kok malah memilih jalan pertempuran yang sengit ini? Gua kadang juga bingung, kenapa? Why ada orang seperti ini? Kita satu Indonesia, jadi dipertontonkan drama yang seperti ini. Mau nggak komen, tapi gua ngerasa men ya, gua ngikutin Mbak Novi dan gua ngerasa kasihan banget men, asli. Gua nggak bisa berkata-kata lagi. Gimana menurut kalian? Kita tunggu aja perkembangannya. Oke? Oke, mungkin sampai di sini dulu storypod kali ini. Karena kengerian. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Bantu like, komen, dan subscribe. Dan kita akan meneruskan lagi dan cerita yang sangat menarik. Banyak sekali list gua yang udah ngantri men ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Gua Randy Tipan. Bye. Bantu koreksi kalau ada salah di kolom komentar. Oke.